Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dr. Anus Haji Kamal Bustomi MM sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil refleksi Kepala Sekolah tahun 2023-2024. Pada tahun ajaran 2023-2024, SMP Negeri 1 Cimenyan memiliki visi terbentuknya warga sekolah yang agamis, santun, inovatif, karakter, dan berbudaya lingkungan dengan berpikir global dan bertindak lokal dengan disingkat ASO. Sebagai misi, 1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama serta menjadikannya sumber kearifan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Keduanya, meningkatkan pembinaan akhlak, membangun pribadi peserta didik yang santun dalam bertutur, cerdas dalam bergagas, dan cekat dalam bertindak. Misi ketiga, membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Misi keempat, menggalakkan dan menegakkan budaya tertib dan disiplin. Misi kelima, menanamkan kebiasaan bersih, sehat, hijau, aman, dan nyaman sehingga terwujudnya sekolah yang berbudaya lingkungan. Dan misi keenam yang terakhir, meningkatkan prestasi dalam bidang akademis dan non-akademis untuk mencapai hasil yang memuaskan. Untuk memberikan gambaran proses perkembangan pendidikan di SMP 1 Cimenyan, maka kami melakukan perencanaan berbasis data dengan komponen identifikasi, refleksi, dan benahi. Fungsi rapor pendidikan dapat dijadikan sebagai 1. Referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Ketiga, sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Keempat, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Kelima, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output. 6. Platform penyajian data yang terpusat sehingga satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi. Sedangkan mekanismenya, pertama, satuan pendidikan membaca rapor pendidikan untuk mengidentifikasi kondisi dan tantangan yang dihadapi. Keduanya, kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah melakukan refleksi diri untuk menemukan akar permasalahan dari tantangan yang dihadapi. Ketiga, kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah, menetapkan target capaian, dan memasukkannya di dalam dokumen perencanaan. Keempat, verifikasi pengawas pembina. Kelimanya, pengesahan dokumen. Kami menggarisbawahi ada 6 indikator untuk satuan Dikdasmen dan kesetaraan sebagai tolak ukur dalam rapor pendidikan sekolah, yaitu A1, kemampuan literasi, dan A2, numerasi. Literasi dan numerasi merupakan fondasi kemampuan belajar. Adanya kemampuan literasi dan numerasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing di era berbasis teknologi dan digital, terutama di kancah internasional, serta dapat menyaring informasi valid dari adanya berita palsu yang beredar. Sedangkan A3 itu indeks karakter. Indeks karakter merupakan dasar untuk tumbuh kembang peserta didik secara utuh.
Indeks karakter sangat berkorelasi dengan kemampuan literasi numerasi dan karakter peserta didik. Dan D1 merupakan kualitas pembelajaran, di mana kualitas pembelajaran merupakan tingkat kualitas interaksi antara guru, murid, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan D4, iklim keamanan sekolah. Iklim keamanan sekolah merupakan dasar dari tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik di satuan pendidikan dalam hal perasaan aman, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Adanya iklim keamanan sekolah tentu akan berdampak pada kualitas pembelajaran. Sedangkan D8 tentang iklim kebinekaan, di mana iklim kebinekaan merupakan faktor pendukung dalam iklim pembelajaran. Toleransi dan perasaan diterima atas perbedaan yang ada menjadi kemampuan yang diharapkan dapat terwujud. Berdasarkan hasil rapot mutu yang telah terbit tanggal 11 Juli tahun 2023, secara umum perolehan capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut. Indikator A1, kemampuan literasi, capaian angkanya mendapat 77,78 dengan kategori baik. A2, kemampuan numerasi 45,65 kategori sedang. A3 karakter mendapat nilai 52,57 kategori baik. C3 tentang pengalaman pelatihan PTK dengan angka 60,40 kategori sedang. D1 kualitas pembelajaran dengan capaian angka 58,28 kategori sedang. D2 refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru dengan angka 54,59 kategori sedang. D3 kepemimpinan instruksional dengan capaian 51,19 kategori baik. D4 iklim keamanan sekolah mendapat 65,70 kategori baik. D6 iklim kesetaraan gender dengan angka 64,53 kategori baik. D10 iklim inklusivitas dengan angka 52,18 kategori baik. E1 tentang partisipasi warga sekolah dengan angka 73,79 kategori baik. E2 proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, capaiannya 22,63, di sini mendapat kategori kurang. Dan E5 program dan kebijakan sekolah, capaiannya 67,48 dengan kategori baik. Beberapa langkah yang kami lakukan sebagai pembenahan dan intervensi terhadap kondisi di atas bertujuan untuk lebih meningkatkan angka capaian mutu, yaitu sebagai berikut. Pertama, 1. Pelaksanaan workshop terkait literasi, numerasi, dan pengembangan karakter. Keduanya, pengembangan diri melalui pemanfaatan PMM atau guru secara mandiri. Yang ketiga, peningkatan kemampuan PMM melalui kelompok belajar atau KOMBEL. Keempat, pengadaan buku-buku dengan tema literasi, numerasi, dan karakter. Yang kelima, pengiriman utusan guru dan atau siswa dalam kegiatan pengembangan literasi, numerasi, dan karakter, seperti dilaksanakan workshop, litnum, jambore literasi, dan sebagainya. Yang keenam, kegiatan pembiasaan untuk menumbuh kembangkan karakter warga sekolah seperti sapa pagi, gerakan pungut sampah, tadarus, sholat duha, sholat berjamaah, lomba kebersihan kelas, lomba membuat esai bertema kebersihan atau sekolah sehat, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, pembuatan dokumen yang memuat perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang disebut MONET, dan rencana tindak lanjut yang disebut RTL, kegiatan yang bertujuan menciptakan budaya dan kondisi sekolah yang sehat, aman, nyaman, dan ramah anak.
Demikian paparan tentang gambaran umum tentang kondisi real dan kegiatan yang telah kami lakukan selama periode Januari sampai November tahun 2023. Kami menyadari bahwa yang pertama, semua kegiatan yang telah kami lakukan dapat berjalan dengan efektif karena dukungan dan kerjasama seluruh warga sekolah yang bergerak sesuai tugas pokoknya, fungsi dan peran masing-masing juga. Kedua, karena banyaknya aspek yang memerlukan penanganan segera, sedangkan kondisi sarana dan prasarana dan dukungan dana cukup terbatas, mengharuskan sekolah melakukan pemilihan berdasarkan skala prioritas. Yang ketiga, kegiatan yang kami lakukan bersifat kontinu, berkesinambungan, sehingga belum dapat terlihat hasilnya dalam waktu pendek. Namun demikian, progres perkembangannya dapat dipantau seiring berjalannya waktu. Kami berharap semua kegiatan yang kami lakukan dapat memberikan dampak positif untuk perkembangan pendidikan di sekolah kami, sehingga mampu memberikan nilai positif untuk kemajuan pendidikan di wilayah Cimenyan khususnya dan Kabupaten Bandung secara umum. Demikian paparan ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran umum kondisi sekolah selama periode tersebut dan akan terus kami lanjutkan sesuai perencanaan RKJM yang telah kami buat. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan segala yang telah kami rencanakan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, baik terkait sajian data yang kami berikan maupun hal lain karena keterbatasan kami. Atas segala perhatiannya, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.